Di trip kali ini saya akan bawa kalian naik bis terworth it di jalur Jogja-Jakarta. Dengan tarif termurah di jalurnya, bis ini bisa kasih fasilitas yang lengkap, mulai dari bis yang nyaman, minibar, sampai free service makan. Mau tahu seperti apa perjalanan trip kali ini? Jangan sampai di skip, simak terus sampai habis. Halo guys, balik lagi bareng Timo di sini. Sedikit beda karena videonya dimulai dari ini adalah klarifikasi saya. Kenapa video lanjutan trip Agrama Suites Kombi itu lama banget ya uploadnya? Jawaban adalah karena saya nggak sengaja menghilangkan sebagian footage yang ada di kamera saya. Footage jalan-jalan di Waduk Cengkil, di Boyolali, review poolnya Damri Yogyakarta, sampai momen keberangkatan bisnya. Intinya sih saya seharusnya sudah backup semuanya, tapi nggak tahu kenapa kok nggak ada videonya. Jadi ya saya akan berusaha sebaik mungkin menarasikan video dengan footage-footage yang ada, yang bisa dipakai. Sampai nanti video tripnya akan normal saat bis Damri yang akan saya naiki ini lepas dari kota Yogyakarta. Ya semoga aja kalian bisa tetap enjoy, tetap terhibur. So langsung aja kita mulai tripnya. Let's go! Perjalanan naik bis Damri jalur selatan dimulai dari kereta komuter lain Solo Yogyakarta, di mana saya berangkat dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Maguwo di kota Yogyakarta. Sebagai informasi, kalau kalian mau menuju ke Pool Damri Yogyakarta, stasiun Maguwo ini bisa jadi pilihan, karena kalau menurut saya sih jaraknya lebih dekat ya, dibanding harus turun di stasiun Lempuyangan atau stasiun Yogyakarta. Pool Damri Yogyakarta letaknya sendiri berada di Ring Road Selatan Yogyakarta, nggak jauh dari flyover Janti. Sedangkan stasiun Maguwo letaknya tuh ada di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Tiba di stasiun Damri Yogyakarta kira-kira pukul 12 kurang, di mana jadwal bis saya berangkat pada pukul 1 siang. By the way, untuk fasilitas poolnya cukup baik ya. Ruang tunggunya ada yang indoor dan ber-AC, dilengkapi dengan fasilitas minibar seperti ini. Ada free wifi dan ada tempat untuk cas HP juga. Bagi kalian yang muslim, ada fasilitas musola juga, dan tentunya ada fasilitas toilet untuk penumpang. Jelang keberangkatan, bis saya pun maju ke area keberangkatan. Jadi sedikit background teman-teman, saya pesan bis Damri ini karena penasaran seperti apa Damri kelas bisnis yang punya tarif termurah di jalur Jakarta-Jogja. Tarifnya hanya 160.000, konfigurasinya 40 seat 22 dan melalui jalur selatan. Jadi cukup menarik rasanya. Tapi saat saya check-in, saya cukup kaget karena diinfo petugas bahwa bisnya sudah di-upgrade per bulan Agustus menjadi bis 32 seat. Jadi ya inilah unit yang akan digunakan, Mercedes-Benz 1526 dengan bodi Lexus dari karoseri Piala Mas. Tentunya belum dilengkapi dengan suspensi udara, jadi selain syahdunya pemandangan, kalian akan mendengar merdunya suara suspensi bis ini. Masuk ke dalam, untuk seat bis ini pakai seat dari Aldila dengan kapasitas 32 seat tanpa leg rest, namun untuk fitur reclining atau perubahan sandaran masih tetap ada. Nah ini nih yang spesial, yang mengagetkan ada minibar juga di bis ini. Bayangkan bis dengan tarif termurah masih dapat minibar di dalam bisnya. Ada fasilitas toilet di bis ini kira-kira seperti ini toiletnya. Dan seperti biasa nggak boleh buang air besar dan hanya bisa digunakan selama bis sedang berjalan. Pukul 1 siang lewat 4 menit bis diberangkatkan dari stasiun Damri di Yogyakarta, di mana bis ini masih mampir di Terminal Giwangan untuk jemput penumpang. Setelah itu udah deh, bis lepas dari kota Yogyakarta dan video akan saya kembalikan ke saya yang melaporkan langsung dari dalam bis. Silakan Bung Timo. Kalau mau buat kopi-kopi, Siapa? kopi juga ada. Oke, siap. Habis ini bikin lah, Pak. Oh, ada pomi juga, Pak? Kopi ada. Oh, iya, siap. Kopi ada. Kopi. Oke, nanti Ya. saya cek-cek lagi, Pak. Ya. Oke. Dengan Pak siapa, Pak? Oh, Pak Pak Ardi. Ardi. Ya. Pak Ardi, Bapak ini. Oke, siap.
Kamu kenal Pak Timo, Pak? Ayo. Oke teman-teman, ini pukul 13.42, kita sudah di daerah Gamping nih, Ambar Ketawang. Buat kita ini ada habis Sinar Jaya nih. Ngeblong kita, ngeblong. Mantap. Tuh barusan aja kita nyalip Rosale Indah yang jalur selatan juga tuh. Tadi aku lagi nggak lihat lagi unitnya apa, yang pasti SR3 sih, tapi kayaknya bukan tronton deh. Bapaknya gokil nyetirnya, disalipin semua. By the way teman-teman, untuk seat ini tuh bisa di recline ya, bisa dimundurin sandarannya. Untuk yang duduk di Elliot atau gang itu ada di sini nih tombolnya. Nah, tombol merah ini kita juga bisa naik ini jadi armrest. Terus kalau yang duduk di window ada di sini tuh AC nih. Nah, kalau dimundurin, wah, bisa mundur banget cuy. Cuma ini kita harus lihat-lihat penumpang belakang sih, jangan sampai penumpang belakang kakinya kejepit. Jadi tahu diri dikit kalau pas mundurin ya. Kayaknya mundurinnya nggak ada batasnya ini. Cuman ya balik lagi ya, perhatian sama penumpang belakang, kasihan teman-teman. Nah untuk view depannya gini ya teman-teman, bagian double glassnya itu ketutupan ini nih, kayak ada apa sih namanya nih, LED barnya gitu, apa strobo ini, kurang tahu. Dia ada kaca film tapi sebenarnya kaca filmnya nggak terlalu tebal. Terus ada topiannya kalau pas sama mataku segini sih. Seharusnya kalau nggak ada stiker, nggak ada ini, kita masih bisa ngeliat tuh ke arah depan. Untuk view kiri dia luas, ada selendang tapi nggak menutupi. View ke arah kanannya juga oke banget tuh. Oke teman-teman, ini pukul 14.17, kita sudah di Terminal Wates. Ini untuk pertama kalinya nih aku kesini teman-teman, nggak pernah sebelumnya. Ada double decker yang murni Jaya juga tuh di sana tuh. Oke. Agen yang mana ya? Kayaknya ini deh agennya. Sanutra Travel ini. Oke, kombinasiin dulu, takutnya ada penumpang. Di bawah ae. Es kudu. Jalan ini satu pagi men, bodine sing anyar. Iki mobil lama. Sini. Panen. Apa nih? Oh. Iya. Ya ini pukul 3:06 teman-teman, kita sudah tiba di Terminal Purworejo.
Jadi untuk bis Damri ini selain di terminal nanti juga ngambil dari kantornya. Dia punya stasiun Damri Purworejo juga di sini. Secara rute juga sebenarnya bis ini itu tercatatnya startnya Purworejo. Bukan start ya, maksudnya secara kode itu kodenya kan PWJ. Jadi kodenya itu Purworejo, teman-teman. Di sini naik 2 penumpang nih. Ini ada PBP juga di sini, ada Murni Jaya. Sedikit info teman-teman, jadi untuk Damri Jogja Lintas Selatan yang keberangkatan siang ini punya rute tujuan akhir di Kota Serang. Dan kalau kalian pesen tiketnya dari jauh-jauh hari, biasanya nggak akan keluar pilihan ke Jakartanya karena diprioritaskan untuk penumpang tujuan ke Serang dulu. Kalau udah dekat dengan hari keberangkatan, baru biasanya akan dibuka penjualannya untuk tujuan Jakarta. Nah, pada saat saya edit video ini di hari Kamis, saya baru cek untuk keberangkatan weekend ini di hari Sabtu tersedia dan sudah diubah nih kelasnya jadi eksekutif, bukan bisnis lagi. Untuk tiket tujuan Serang sepertinya harus dibeli melalui pool atau agen karena saya cek di websitenya Damri nggak ada pilihan kota Serang sebagai tujuan. Nah, ini dia kantornya Damri Purworejo nih. Baca. Sekarang pukul 3.13. Oke, dikasih kesempatan buat turun nih, kayaknya mau toilet sebentar deh aku di sini. Yuk, turun dulu. Oke, mau buang sampah dulu sebentar. Toiletnya ada di sini, di sana ada musola juga tuh teman-teman. Toilet di sini nih. Oh ya, mungkin ada di antara kalian yang sedikit bingung kenapa Pool Damri disebutnya dengan istilah stasiun. Ternyata ini ada penjelasannya yang berkaitan dengan peninggalan Belanda dulu. Ada subscriber nih yang bantu jelasin, bisa kalian baca sendiri. Ya, untuk armada kita hari ini itu dia menggunakan bodi Rexus dari karoseri Piala Mas. Tapi jujur aku nggak tahu ya teman-teman tipe-tipe bodi Rexus karena aku masih agak asing nih. Dan untuk sasis yang digunakan tadi menurut info dari Pak Kadir itu pakai sasis 1526 dan ini masih per daun. Makanya tadi di sepanjang perjalanan kita kriat-kriat gitu teman-teman. Suara yang merdu tapi tidak bagi sebagian orang. Dan untuk Damri sendiri punya beberapa bis dengan bodi Rexus sebenarnya. Ada lumayan banyak sih kayaknya. Wih, ada sumber alam NG tadi lewat yang Triun, nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera. Ini barusan dibagiin lagi tiket sama Pak Kadir ya. Jadi pegang 2 tiket ya. Oke, ini pukul 15.35 kita diberangkatkan teman-teman. Itu ada sumber alam. Kayaknya dia baru berangkat dari pool tuh, sumber alam. Yang Triun juga tadi berangkat dari pool teman-teman. Soalnya yang NG itu keberangkatan pukul 7 dari Jogja. Wih, efisiensi. Bobotsari lewat bandara YIA. Yuk. Alun-alun Kutoarjo 1543.
lama lagi kita akan melewati poolnya Sumber Alam nih. Oke teman-teman, ini pukul 4 kita di daerah Prembun. Ini ada penumpang yang naik juga nih, lumayan banyak kayaknya. Kayaknya habis ini aku pengen tidur sebentar, agak ngantuk ini rasanya. Terus sedapatnya aja tidur berapa jam, habis itu lanjut ngeliat pemandangan. Jadi untuk jalan orang cakap, ya saya mana ni? Mana kerja? Kalau gaji. Oke, Terminal Kebumen 1639. Arem-arem anget baru tahu asin tahu mas, aqua mas. Udah Pak, beli tadi. Arem-arem anget 25.000. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai numpang pada mudik daripada nganggur batang. Panjangan pancen ayu nanduk beratu. Masuk ke pondok Raja Brono. Buang rasa sombong mo, buang rasa angkomo. Tak pantas kau sandang itu. Urip momo sapisane ngalam donya, jangan lupa diri, hidup pasti kan mati. Ayo. Sama minta cerita apa? Akhirnya kita tiba di Kota Gombong, di mana kota ini jadi titik penjemputan terakhir penumpang bis Damri yang saya tumpangi hari ini. Kita belok kanan untuk ke arah terminal dulu. By the way, walaupun Gombong merupakan kota kecil, di sini ada salah satu situs bersejarah yang cukup terkenal, yaitu Benteng Van der Wijk. Benteng pertahanan Hindia Belanda ini dibangun sejak tahun 1820 dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Namanya sendiri nggak diketahui dari mana asalnya, kemungkinan nama komandan yang saat itu sedang bertugas. Oh ya, uniknya benteng ini berbentuk persegi 8 yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Leset mesti panyerong, bunyu. Kalau tadi perbaiki kayak gini loh. Leset kan? Iya. Ngeplang lah. Pukul setengah 7 malam, bis tiba di pertigaan Sampang, di mana kalau ambil lurus akan menuju ke kota Cilacap.
Nah, di sini ternyata kru berhenti sejenak untuk beristirahat. Di Sampang ini ada agen Damri juga, tapi nggak ada penumpang yang naik di sini. Penumpang terakhir tadi sudah naik waktu di Kota Gombong. Ya teman-teman, ini pukul 6:30 kita lagi ada di Sampang. Kru lagi istirahat bentar, beli gorengan. Aku bikin pop mie soalnya lapar. Udah jam segini. Terakhir tadi makan siang ya, waktu di Ambarukmo. Jadi yaudah ganjal perut dulu makan pop. Mantep banget ya. Tiket 160, minibarnya lengkap sampai ada pop mie segala. Gokil. Oh, langganan Pak ya. Iya lah kalau daerah sini aja lumayan. Ketuk tuh ngelopo kan ya? Oh, Oke. ketela pohon. Yalah. Ketela pohon ya. Oh, ketelo. Ketela pohon. Sip, udah. Singkong. Ya. Tapi rasanya kan beda. Rasanya. Makasih ya Mas. Yuk. Coba aja. Saya Siap. biasa makan, saya biasa. Biasa orang Langganan makan. dia begini. Orang Oh, manis yo. manis ya. Nih, ada yang pakai apa? Duren. Rasanya rasa duren, macam-macam. Duren, Pak. Rasa duren. Kasih sini Pak. Hah? Kasih sini. Rasanya rasa duren. Enggak, Kasnya kasih sini. Iya, Banyumas. Apa Banyumas? Oh, Banyumas itu Sukaraja terkenal. Sukaraja. Oh, Sukaraja. Enak sih enak. Berapa segitu Mas? Berapa segitu? 20.000 ya? Iya bener. Beli botol lele lumayan tadi harusnya ya. Buat besok anak kantor gitu ya. Itu tahan lama itu. Hah? Tahan lama. Iya, dia harus beli buat besok anak kantor gitu. Iya. Buat oleh-oleh. Ayam. Tahan lama. Khas ini kalau nggak ada ini. Kalau butuh pesen sama saya nggak apa-apa. Wah, jarang ketemu kita Pak. Kapan-kapan naik ini lagi, Itu tahan naik lama lagi. itu. Tahan lama. Oh, alah, oke. Iya nih. Kelihatannya bapaknya lu, suara hujan tertinggi. Indonesia, daerah ini. Bener nggak Pak? Iya. Si kembangnya 20.30 kita sudah di SPBU dan rest area Sakhalibel untuk servis makan, tapi ini bisnya ngisi solar dulu nih teman-teman. Ngantuk banget ini asli. Tadi dari terakhir di mana ya, di Sampang itu nggak lama aku tidur nyampe sini, kebangun-bangun sini dikit, cuma banyak tidurnya, ngantuk nggak kuat. Mungkin habis dari sini juga tidur mungkin. Ramah aku, nama orangnya Laisa di lautan. Aku yo nutup. Raisa. Mepet ya Pak. Delon. Aman. Yes, man. Sip. Saya jaga dulu Pak, duduk dulu Pak. Dulu Pak, lengalin. Bentar, Pak. Ya tuh dikasih kartu kan. Oh iya. Tinggal tukar aja deh katanya. Berarti dapet makanan kita. Ya kalau beli juga murah-murah di sini. Kayaknya sih mungkin 25-an. Selmaan bisa ya. Kalau nggak salah segitu. Oh segituan. Nah, untuk servis makan ini saat masih 40 seat dengan tarif yang sama, penumpang nggak dapat makan gratis. Tapi pada saat saya ngetrip di awal Agustus ini ternyata gratis servis makannya. Tapi hal ini nggak bertahan lama. Salah satu teman saya, Migdar, dia naik bis yang sama di bulan September dan ternyata sekarang sudah dikenai tarif lagi, alias bayar sendiri servis makannya. Untuk harganya kalau kita bayar sendiri lumayan juga ya. Untuk ukuran servis makan 29.000 cuma dapat lauk dan sayur serta minum. Terima kasih Pak. Oke, saya bersihin lensa dulu nih. Sip. Di sini kita dapat makan teman-teman, dikasih kartu nih. Jadi tinggal tukar aja di sini. Nah, yang lama gak dapat makan asli, bayar sendiri. Oh iya. Kalau yang lama. Oh, yang selama. Tapi ini karena upgrade, sekarang dapat makan. Sekarang menunya apa?
Pilihannya apa mas? Popmi, bakso bisa. Bakso bisa. Oke. Popmi bisa. Kopi juga bisa. Kalau ini apa prasmanan ya? Sip. Lauknya 1. Ya pak? Sayurnya? Makan nasi. Enggak. Wow. Kenyang ya mbak? Habis makan pop mie tadi. Sayurnya. Oke. Masih ya mbak? Sip. Nanti nyusul. Nggak makan nasi aku hari ini karena masih kenyang tadi habis makan pop mie. Bareng ya? Kayak kondangan nih. Bangku dibungkusi sarung. Iki dapat jackpot iki. Ayam gede. Ini pilihannya tadi sayurnya cuma 2 ini. Tahu apa sih ini namanya? Ya tahu ginilah, sama kacang panjang. Lauknya tadi ada telur, ada ayam kayak gitu, ayam gede tuh. Mana aku ngambilnya telur aja. Masih kenyang nih soalnya. Makanya nggak ngambil nasi juga. Terus untuk minumannya juga tadi cuma ada teh aja pilihannya. Dan gile. Tiket 160, full fasilitas Jogja Jakarta. Masih dapat servis makan gratis lagi. Mantap sih. Aku servis makan dulu teman-teman. Let's go. Gak kerasa yuk. Jam berapa? 9.10. Iya, di setengah jam sih. Aman udah ngantuk juga. Gak berasa guys. Berangkat belum ke toilet ya. Oke, kita sudah diberangkatkan lagi teman-teman. Let's go. Belum lanjut. Ini nyetir pak. Gantiannya pas di mana nanti? Habis dari mana? Gantiannya? Tol biasanya. Oh di tol. Udah capek. Biasa. Jambi dah jauh terus. Oh biasanya. Pernah, baru aja. Damri juga. Iya. Berarti Damri udah berapa tahun pak di Damri? Dari tahun 89. Wah, berapa 9? Belum lahir ya? Belum pak. Udah pada nikah berarti pak? Udah pada nikah? Saya belum nih. Masih suka lagi? Sendiri. Apa? Nunggu apa lagi? Nunggu jodohnya pak. Ya seneng-seneng aja pak. Ini jalan-jalan gitu. Ini kalau Cilacap 40 ini ya pak ya. Seat 40 ya ini ya. Oke teman-teman, pukul 21.14 kita berangkat dari rumah makan nih. Kenapa? Sakalibel. Bumiayu. Ini lingkar ya, jalan lingkar Bumiayu mas. Iya, aku tegangnya gitu. Panorama. Oh iya. HD. Mobil kejagaan. Arah Tegal.
Masih Om. Ah, ya ini Pak Bobu. Ini kan? Ini, ya. Oke, makasih Pak. Oke teman-teman, pukul 2.32 kita sudah tiba di stasiun Damri Kemayoran alias Pul Damri Kemayoran. Jadi total perjalanannya sekitar 13,5 jam ya dari stasiun Damri Jogja sampai ke sini. Lumayan cepet juga sih untuk ukuran jalur selatan deh kayaknya. Halo sih Mas. Oke. Tidurku nyenyak banget. Dari mana ya aku ya? Dari Prupuk kayaknya sampai Cikampek Utama aku baru bangun. Asli. Surprisingly ya, walaupun naik bis yang biasa aja, yang nggak ada lekres segala macam, tapi nyaman loh tidurku. By the way, ini ada bis mewahnya Damri nih. Tuh, yang pakai bodi Phonex, Damri VVIP. Dia dalamnya wah mantap lah, kayak bis limusin teman-teman. Oke banget sih, entah kenapa naik bis ini teman-teman. Dan kaget juga ya, ini harusnya naik yang 40 seat bisnis kelas tanpa toilet, tanpa servis makan. Ternyata bisnya sudah di-upgrade sekarang. Dapat yang 32 seat, full fasilitas, ada minibar, ada toilet. Minibarnya pun ada pop mie ternyata. Harga tiketnya masih harga tiket lama, 160.000. Jadi menurutku bisa banget teman-teman kalian manfaatin sebelum harganya jadi harga normal. Kapan jadi harga normalnya? Tadi aku nanya belum tahu teman-teman. Jadi mumpung masih harga segini bisa banget dimanfaatin. Kalau kalian mau pesen tiketnya bisa lewat aplikasinya Damri, cari aja yang kodenya itu KMO B01PWJ. Nah itu Damri Laut Selatan ini nih. Waktu tempuhnya juga untuk ukuran jalur selatan kayaknya masih oke sih, 13,5 jam, yang nggak terlalu lama-lama banget lah. By the way, misalnya kalian nyampe Damri ini jam-jam segini teman-teman, terus kalian pengen cari makanan atau pengen cari jajanan, di dekat sini tuh ada kuliner yang lumayan terkenal namanya ketan susu Kemayoran. Cuman aku personally aku nggak terlalu cocok sebenarnya. Banyak orang sih suka ya, aneh sih. Ketan dikasih susu terus makannya pakai tempe goreng, jadi lumayan aneh. Dia lokasinya ada di sana tuh. Kalian bisa arah ke luar Damri, belok kanan, nanti kalian lurus aja ke perempatan. Dia buka 24 jam ketan susu Kemayorannya. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan nih di video kali ini. Semoga kalian bisa tetap terhibur dan Timo di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.